Oke guys, balik lagi di video TOF di sini. Kali ini kita akan membahas hal yang cukup menarik ya, dimana pertanggal 26 Agustus developer baru saja mengupdate patch note terbaru untuk game Tower of Fantasy. Mereka yang mana mereka sudah memfix atau memperbaiki beberapa bug yang ada di game Tower of Fantasy ya. Salah satunya adalah bug combo dari mechanic crow yang sempat viral ya. Jump jetpack plunge combo itu termasuk bug ternyata guys ya, dan itu sudah di fix oleh developer sesuai dengan keterangan yang bisa kalian lihat di poin nomor 9 ya. Fix an issue where there is a chance of no endurance (END) is required when jetpack is used alongside with the Thunderblade skill Spiral Drive under certain circumstance. Jadi basically combo sebelumnya yang tidak mengkonsumsi endurance itu adalah bug ya guys ya, dimana seharusnya combo tersebut mengkonsumsi endurance saat penggunaannya ya, seperti dengan karakter-karakter lain dimana mereka saat melakukan air combo itu selalu mengurangi endurance dari karakter tersebut ya. Jadi untuk prakteknya apakah nerf ini sangat mempengaruhi gameplay Crow atau tidak, mari kita buktikan aja langsung ke tes lapangan ya guys ya. Check it out. Oke guys, kali ini kita udah di in game ya. Sebelum kita melakukan pengetesan, kita cek dulu ya deskripsi dari skillnya Crow yang kena nerf. Kita bisa cek di sini di bagian ini. Oke. Skillnya itu yang ini. Nah, yang ini Spiral Drive ya. Dari keterangan developer di patch note sih, secara damage ataupun persentase nggak ada yang dikurangi ya, harusnya masih tetap sama seperti sebelumnya, tapi hanya nerf dari cara kerja dan penggunaan skill Spiral Drive-nya ini aja. Oke. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, ini Crow saya udah B6 dan bisa dibilang ini udah di power spike tertingginya Crow ya, karena semua ability ataupun buff tambahannya ini udah aktif. Nah, tadinya itu saya nggak mau pakai weapon ini, dan saya maunya pakai weapon grade R yang combat blade ini, karena secara skill-skillnya pun sama ya, karena ini TOF itu weapon simulaka atau karakter itu nggak terlalu berpengaruh, tapi jenis weapon ya yang menentukan gameplay kalian. Dan di skillnya pun ada keterangan spiral drive yang sama seperti Crow ya, tapi saya nggak bisa pakai karena ada hal lucu yang saya temukan ya, yang mungkin nanti akan saya sampaikan di akhir video. Jadi di sini saya akan tetap pakai Crow-nya yang B6. Dan pengetesannya pun akan langsung di world boss ya, karena kalau di musuh biasa mereka itu matinya terlalu cepat. Jadi saya nggak bisa terlalu menunjukkan perbedaan endurance yang di nerfnya itu, dimana yang tadinya kita unlimited bisa combo terus menerus tanpa ada stamina endurance yang berkurang, tapi saat ini setelah diupdate setiap kali kita melakukan combo akan ada endurance yang terkonsumsi atau berkurang ya. Sebelumnya buat yang kalian yang belum tahu, combo Crow-nya itu seperti ini ya, jump, jetpack, lalu normal attack. Nah seperti ini, jadi setelah jump, jetpack, normal attack, dia akan langsung nge-plunge ke bawah ya, ke arah target. Nah ini karena nggak ada target, jadinya dia ada tambahan satu animasi normal attack ya, seperti ini. Nah sebentar. Nah seperti itu, ada tambahan satu ya. Jadi nge-slash dulu satu kali baru nge-plunge ke bawah, itu karena nggak ada target. Tapi nanti kalau misalnya ada target, dia animasi nge-slash satu kalinya itu nggak ada ya, jadi dia akan langsung muter nge-plunge ke bawah gitu ke arah targetnya ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita coba ya. Kali ini kita cobanya ke sobek buat jadi bahan percobaan. Langsung aja kita coba kombonya. Nah kalian bisa lihat di sini bar endurance-nya muncul ya, dan itu berkurang. Kita coba lagi. Nah itu terus berkurang ya. Sekarang kita coba pakai jam sekali. Nah ini saat kita jam sekali berkurang terus ya. Oke, sebentar kita ke atas dulu. Nah itulah guys ya bedanya.
Kalau dulu sebelum di nerf itu nggak ada bar endurance yang muncul ya, jadi kita bisa pakai kombonya itu terus-terusan tanpa mengkhawatirkan endurance kita berkurang atau habis ya. Tapi setelah diupdate oleh developer per tanggal 26 Agustus, jadinya setiap kali kita melakukan combo, kita itu pakai endurance ya. Jadi kita ada kemungkinan endurance kita bisa habis, dan kita harus menunggu endurance kita itu terisi dulu ya, baru kita bisa melanjutkan kombonya. Nah, menurut saya nerf ini nggak terlalu berpengaruh ya ke gameplaynya Crow, karena dari pengurangan endurance-nya pun tidak terlalu banyak ya. Kita coba lagi sekali. Nah, kita cobanya langsung jump plunge ada ya, nggak usah double jump. Sabar. Oke, nah ini kita coba langsung. Nah, kalian bisa lihat setiap satu combo itu pengurangannya nggak terlalu banyak ya. Bahkan ini dari 2 lapis saya tadi udah melakukan cukup banyak combo, endurance-nya masih di area 2 lapis ya, belum ganti ke lapis terakhir. Kita coba sekali lagi ya, kita bisa berapa kali plunge combo. Ini yang jamnya sekali ya guys, yang enggak double jump. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, sebentar. Nah, kalian bisa lihat ya. Aduh, ini kenapa masih mengikuti? Nah, seperti kalian lihat tadi, itu bedanya ya. Yang tadinya kita endurance-nya nggak terkonsumsi sama sekali, setelah diupdate kita jadi mengkonsumsi endurance setiap melakukan combo, tapi menurut saya nggak terlalu berpengaruh karena pengurangannya sangat sedikit. Bisa kalian lihat tadi, dari satu lapis endurance kita masih bisa melakukan 18 kali pengurangan combo ya, mungkin sekitar 17 sampai 18 kali ya, karena tadi ada 1 detik yang kejeda karena dianya lari. Nah, menurut saya itu masih cukup worth it ya, dan nggak masalah terhadap posisi Crow sebagai DPS atau damage dealer di TOF ini. Menurut saya dia masih yang teratas saat ini dibandingkan Samir ataupun King dari segi damage ya, karena mekaniknya masih cukup mudah untuk melakukan combo dan damage sekaligus dengan presentasi yang besar ya damage-nya. Karena kalau kita bandingkan dengan Samir pun, dia sekali air combo yang menembakkan puluhan peluru itu konsumsi endurance-nya cukup besar ya. Coba kita coba di sini. Jump, hold. Nah, kalian bisa lihat itu bahkan sekali combo hampir setengah ya. 2 3 4 5. Dari endurance full aja kita hanya bisa melakukan 5 sampai, kalau bisa sekali lagi, nah 5 sampai 7 combo ya, dan itu langsung habis dan kita nggak bisa combo lagi, harus nunggu endurance-nya penuh. Nah, inilah mengapa menurut saya posisi Crow ini masih bagus ya, nggak terlalu terpengaruh dengan nerf ini. Nah, mungkin dari segi balancing malah menurut saya ini sangat bagus ya, karena kalau misalnya Crow masih seperti sebelumnya tanpa ada limitasi endurance dan dia bisa melakukan combo itu terus menerus, itu menurut saya malah jadi broken ya, karena kalau misalnya suatu game gak balance antar karakternya, itu malah mempengaruhi environment gamesnya sendiri ya, experience permainannya pun jadi nggak asik lagi. Contoh kalau misalnya kita pakai combo tadi di arena yang sebelumnya itu nggak ada endurance, itu kita bisa terus-terusan yang ngejar musuh, bahkan bisa pakai combo itu, dan itu bisa ngebunuh musuh itu pun cepat sekali ya, dan menurut saya itu cukup imba di arena. Tapi dengan nerf yang sekarang ini akan jadi lebih balance ya, jadi kita ada resiko endurance kita bisa habis kalau kita terlalu banyak menggunakan combo tersebut, terkhusus di arena ya. Kalau di eksplorasi atau di Void Rift sih menurut saya masih nggak masalah ya, karena kita mengisi endurance di TOF pun itu cepet ya, nggak lama. Nah, kita lihat di sini, nah kita tunggu bentar aja dia udah penuh lagi tuh. Jadi itu nggak masalah ya kalau di eksplorasi atau di Void Rift atau di konten-konten game lainnya. Jadi ini masih oke banget. Jadi posisi Crow menurut saya sih tidak terancam ya, bahkan
masih stabil sebagai damage dealer dan DPS. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dari dia sebelum di nerf dan setelah di nerf. Dan menambahkan hal lucu tadi yang saya sampaikan di awal mengenai nerf ini ya, karena kan seharusnya tipe weapon crow ini kan sama ya dengan combat blade ini, sama-sama dual blade. Seharusnya saat crow terkena nerf dari sisi mekanik penggunaan spiral drive-nya itu, seharusnya weapon ini juga terpengaruh dong ya. Tapi tadi setelah saya coba saat sedang menyiapkan video ini, saya menemukan kalau spiral drive dari weapon ini sepertinya nggak terpengaruh ya dengan nerf dari developer yang terbaru. Karena pas saya coba kombonya untuk combo di weapon ini tetap tidak mengkonsumsi endurance ya seperti sebelumnya. Nah bisa kalian lihat nggak ada endurance yang terpakai ya saat kita melakukan combo yang sama dengan weapon crow. Nah kalian lihat nggak ada bar endurance yang muncul. Menurut saya ini cukup lucu ya. Kenapa developer melakukan nerf yang separuh-separuh seperti ini ya, karena kan sebentar. Karena untuk DAF sendiri mekanismenya itu kan bergantung pada weapon ya, tidak terlalu tidak menggantungkan semua mekanismenya pada kepemilikan karakter. Seperti misalnya kita punya crow, gameplaynya nggak akan berbeda dengan gameplay weaponnya crow, tidak akan terlalu berbeda dengan gameplay dari weapon combat blade yang tier R ini karena sama-sama dual blade. Atau misalnya contoh apa yang sama, misalnya Kokoritar, gameplaynya ini tidak berbeda dengan weapon tier R nya yang sejenis ya, yang sama-sama staff. Weaponnya dari Staff of Scar ini ya, yang SR, tidak berbeda kombonya karena secara jenis weapon itu sama. Nah bisa kalian lihat nanti masih sama. Nah combonya Kokoritar pun sama. Jadi ini paling hanya visualnya saja yang berbeda, tapi secara mekanik kegunaan weapon dan cara kerjanya pun cara penyerangannya pun masih sama ya. Ini menurut saya cukup aneh karena di weapon ini ada juga keterangan skill spiral drive yang dimana skill ini yang kena nerf, tapi kenapa di weapon ini mekanismenya masih sama seperti sebelum di nerf ya, nggak ada endurance yang terkonsumsi, jadi dia masih bisa unlimited repetition combo, jadi kombonya bisa diulang-ulang terus tanpa khawatir ada endurance kita itu habis atau terkuras ya. Menurut saya ini lucu aja sih kenapa update-nya itu tidak merata untuk keseluruhan weapon ya, hanya untuk crow. Mungkin karena kemarin yang viral hanya crow mungkin ya, jadi developer hanya memusatkan perhatiannya crow sampai lupa kalau ada weapon sejenis yang pakai mekanisme yang sama. Oke, paling itu aja sih guys bedanya yang bisa saya sampaikan. Secara keseluruhan saya masih tetap rekomendasi kalian buat build dan invest di crow karena dia masih salah satu top tier DPS di TOF saat ini. Kurang lebihnya kalau dari penjelasan saya ada yang kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih udah nonton. Thank you for watching, love you all and see you soon. Bye bye guys.